Bulan puasa itu jangan nunggu kapan bukanya, tapi nikmati proses puasanya. Waktu kita sekolah, ada kegiatan harus mencatat tausiah dari ustadz. Daripada ngantri panjang gitu kan, bikin aja catnya. Astagfirullah. Minggu pertama itu adalah buka puasa di rumah bareng Iya. keluarga, terus taraweh. Iya. Minggu kedua, minggu ketiga, waktunya bukber tuh. Setelah tarawih, kegiatan apa yang kita lakukan? Ya gitu, perang sarung. Pokoknya unfaedah lah. Di bulan Ramadan itu sebenarnya lo lebih boros atau lebih hemat? Hai Sobi, selamat datang di Bina Talks, tempat kita ngobrol santai, nggak pakai ribet, yang penting satset. Karena masalah keuangan itu harusnya dibahas, bukan dihindari. Oke Sobi, nggak kerasa ya, udah masuk bulan Ramadan. Bulan yang selalu dinanti-nanti nih sama kita semua. Bukan cuma karena ibadahnya, tapi di bulan Ramadan itu banyak banget momen-momen unik yang kayaknya sih terjadi cuma di Indonesia gitu. Mulai dari ngabuburit, terus tahun lalu tuh kita war takjil ya, itu seru banget sih. Terus sampai tradisi sahur di setiap daerah itu punya keunikan masing-masing gitu. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas tentang cerita-cerita seru selama di bulan Ramadan. Tapi gue nggak sendirian, karena hari ini gue bakal ditemenin sama Mas Muhammad Handrika. Tepuk tangan dong. Mas, udah masuk bulan Ramadan aja nih? Masuk. Di episode ini gue manggil lo apa nih? Boleh. Muhammad Handrika Muhammad, atau Handrika, apa? atau Koi boleh. Koi aja lah ya. Oh, Koi gitu. Jadi biasa dipanggilnya Mas Ya. Koi kalau di kantor. Yoi, nama panggung. Masuk bulan Ramadan, nggak kerasa nggak sih? Enggak ya? Udah bulan Ramadan lagi. Iya, gitu. bener. Gimana utang-utang tahun lalu? Nah, ini dia. Selesai. Untungnya, oh iya, tahun lalu betul-betul ada utang, tapi sudah dibayar langsung. Udah dibayar langsung. Agak Oke. By the way, gue tidak merayakan Ramadan, tapi gue selalu excited setiap bulan Ramadan. Oh, tentunya. Kenapa? Karena di setiap bulan Ramadan tuh kayak nggak tau ya, setiap tahun tuh selalu ada cerita seru gitu loh buat dilewatin gitu. Nah, apa sih? Gini, kita kan udah masuk bulan Ramadan nih, Mas. Ada nggak sih kebiasaan yang berubah gitu? Pasti berubah gitu ya, tapi lo gimana sih cara menyesuaikannya gitu dari yang mungkin dari bangun tidur akan lebih pagi karena lo harus sahur gitu. Maksudnya berubah dari bulan biasa sama bulan Ramadan. Betul. Banyak ya. Kalau kita ngomong dari awal, pertama namanya harus sahur ya kan. Berarti kan kita harus bangun tuh subuh. Kita bangun sebelum sholat subuh, kita makan dulu sahur. Nah, di sana nanggung tuh. Antara mau tidur lagi, takut kebablasan atau gimana. Nah, kadang-kadang mungkin di beberapa hari pertama kebiasaan itu ngeganggu tuh. Biasanya kan kita habis sahur tidur lagi dan bangun itu keganggu banget kan. Tapi kesananya terbiasa lagi. Idealnya sih nggak tidur lagi ya. Tapi berhubung. Betul. Tapi lo Begitu. Gue berasumsi kayak di seminggu pertama tuh transisinya pasti butuh masa transisi ya gitu. Ya. Lo gimana sih Mas, maksudnya cara beradaptasinya gitu? Karena kan bulan Ramadan, bulan puasa itu kan 4 minggu ya gitu. Dan di minggu pertama tuh mungkin mulai penyesuaian gitu. Lo gimana sih tips trik lo untuk menyesuaikan badan? Kalau menyesuaikan badan sih sebenarnya kebetulan saya nggak terlalu banyak menyesuaikan. Karena kebetulan kan kayak puasa juga sama sekeluarga kadang-kadang suka puasa sunat kan, Senin Kamis juga gitu. Iya. Malu ditonton sama anak-anak. Tapi tuh kayak keluarga saya tuh suka kayak anak-anak ikutan puasa dan lain-lain gitu kan. Gitu. Terus kalau masalah menjaga stamina, balik lagi ke makanan yang kita konsumsi apa. Pada akhirnya nanti menyesuaikan. Tapi ya beberapa hal ya kayak tadi ya, biasa kalau puasa sunnah itu nggak pernah sahur. Nah sekarang sahur, bangun kayak gitu sih, disesuaikan itu. Paling yang berbeda tuh kayak atmosfernya kan, nuansanya. Yang lucunya kalau misalnya puasa sunnah, puasa Senin Kamis itu kalau siang itu kita nggak ngerasa apa-apa, biasa aja gitu. Orang-orang makan biasa aja. Tapi kok kalau misalnya kalau lagi bulan Ramadan ini yang lumayan mengganggu adalah kok ngantuk ya gitu. Kenapa ya? Karena lo harus bangun pagi nggak sih? Mungkin ya. Karena lo harus sahur dulu kan. Gitu. Tapi lo kalau setiap sahur gitu ada menu khusus yang harus lo konsumsi nggak untuk menjaga sampai nanti buka puasa?
Kalau menu khusus nggak ada, tapi yang pasti minum air itu harus diatur. Minum air Itu sih. harus diatur. Ya, karena kalau kita logikanya, oh kita nanti bakalan nggak minum nih seharian, sahur minum banyak, itu juga sebenarnya salah. Karena kan Gitu. kalau kita minum banyak, otomatis ini kan badan kita nampung juga nggak terlalu banyak ya. Jadi otomatis dia akan mudah dibuang lagi gitu kan, dan malah jadi pengen kebelet pipis mulu gitu. Jadi sebenarnya diatur adalah dari malam tuh makan minum 2 gelas, setelah itu minum lagi kayak gitu berkala gitu sih. Tapi lu termasuk orang yang pas bulan puasa itu menahan aktivitas supaya nggak lebih capek dan nggak lebih lapar, atau ya udah kayak biasa aja gitu? Kayak biasa sih. Kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Jadi nggak menahan aktivitas, atau mungkin aktivitas sekarang juga nggak terlalu banyak udah ditahan kali ya, karena usia ya. Mungkin begitu ya. Tapi maksudnya kayak lebih ya udah biasa aja gitu ya. Iya sih, kayaknya biasa aja sih. Jadi nggak ada yang wah, misalnya untuk aktivitas tertentu ya. Ya mungkin kalau aktivitas ekstrim di luar regular activity kayak keliling, itu keluar outdoor, itu misalnya Sabtu Minggu jalan-jalan yang lebih ke kayak olahraga, nggak mungkin ya. Kayak gitu aja sih. Oke, nah gue mau ngebahas flashback ketika kita masa kecil gitu ya. Kalau di core memory gue gitu ya, gue tuh selalu seneng ketika bulan Ramadan itu udah masuk jam 4 sore ke atas tuh. Iya. Itu tuh tiba-tiba banyak orang jualan, ya kan? Terus tiba-tiba tuh jalanan ramai banget gitu loh, karena mungkin nyari takjil ya gitu, nyari makanan untuk berbuka puasa. Kalau lu ketika masa kecil apa sih yang paling lo inget gitu, apalagi di bulan Ramadan gini? Yang kalau batal itu udah biasa kayaknya. Batal udah biasa ya. Paling yang ada di core memory itu dulu kalau taraweh kita sempet namanya masukin cap masjid. Nah, nggak tahu nih. Gimana? Walaupun ini ketahuan umur ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau dulu waktu kita sekolah SMP dan SMA itu namanya ada kegiatan harus mencatat tausiah dari ustadz. Oke. Ya kan? Ya. Mungkin lu juga mungkin ya. ini ya. Betul. Jadi kita catat itu kan, catat itu kalau ketika udah selesai itu ngantrinya luar biasa. Sedangkan saya punya misi lain nih setelah pulang taraweh gitu. Alhasil bukan saya sih ya, tapi ada yang masukkan cap masjid dan akhirnya kita ngikutin menikmati fasilitas tersebut. Oh gitu. Maksud ini gimana? Jadi kan setiap kita catat otomatis kayak harus dicap dong oleh si ustadznya atau yang tausiah tersebut gitu. Nah, daripada ngantri panjang gitu kan, bikin aja capnya. Ya, setelah tulis dicap. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah dulu kurang lebih. Tapi itu memang selama sebulan diwajibkan untuk mencatat itu. Ya. Kalau nggak salah sampai SMA kala itu harus. Ih, seru juga ya. Begitu. Lu juga, Rik? Juga. Oh masih ya? Oh masih. Oke. Lu ini nggak apa namanya? Perang sarung nggak? Oh pasti. Perang sarung itu biasanya di itu setelah tarawih itu kan kegiatan apa yang kita lakukan ya gitu, perang sarung. Pokoknya unfaedah lah. Tapi mungkin karena kalau mungkin zaman sekarang abis taraweh biasanya langsung mabar gitu kan. Oh, kalau gitu. kita tuh enggak itu ya, nggak tahu ya kalau anak zaman sekarang begitu kali ya. Anak saya sih begitu. Beberapa hari yang lalu tuh gua masih menemukan tradisi unik sih. Bukan tradisi unik sih, justru menurut gua ini tradisi yang harusnya diterusin gitu. Ini anak-anak sekolah itu pada pawai ya. Pawai menyambut bulan Ramadan gitu, terus pakai apa namanya prakarya. Betul. Di daerah rumah lo masih, Mas? Jadi kalau betul anak gue juga sekarang kan pakai prakarya gitu kan sebelum Ramadan, bahkan banyak sih sebelum Ramadan. Nah kalau gue nggak ada. Nggak ada. Gue nggak tahu ya, kebetulan kalau di rumah itu dulu kebetulan di daerah di Bandung gitu ya. Ya kebetulan di daerah gue nggak ada sih kayak gitu. Iya. Itu kemarin gue menemukan sih, dan menurut gue seru sih. Maksudnya tuh kalau menurut gue sih diterusin gitu tuh seru gitu, karena kayak wah iya ya sebentar lagi udah mau bulan Ramadan, kita bisa siap-siap gitu. Lo ada tradisi unik lagi nggak kayak gitu? Kalau tradisi waktu kecil ya? Lo kecil di mana? Di Bandung. Di Bandung. Yeah. Maksudnya waktu kecil di Bandung tuh waktu masa penjajahan atau? Nih ketahuan nih umurnya nih nggak apa-apa ya. Iya. Enggak kalau misalnya
yang tadi disebutin ada pawai tradisi itu ada pasti Ada ya, ada. Tapi seru ya. kebetulan di rumah si gue ini kagak ada. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi paling kalau tradisi yang paling masuk ke core memory itu adalah ngitung THR. Jadi sampai SMA namanya dan kuliah itu kita benar hitung-hitung dan gitu kadang-kadang ini kita mau spend apa nggak spend. Jadi kalau kayak main PS tuh Street Fighter tuh harus ya kan energinya max dulu baru kita keluarin spend apa gitu kan. Sayangnya dulu kan kita nggak ada yang namanya kayak e-wallet ataupun kayak rekening bank yang bisa dibuka dengan mudah gitu. Kalau saat itu ada mungkin habis juga sih. Tapi ya mungkin kan bisa ditabungin gitu kan. Benar. Sih. Nah sebenarnya kayak problem itu bisa dijawab karena rekening Bina Digital kita bisa bikin rekening banyak nih buat ngelola tabungan kamu gitu. Jadi kalau misalnya dapat THR bisa disimpan di rekening tabungan digital atau tabungan simpanan. Nanti baru kalau misalnya udah mau dipakai bisa dialokasiin. Betul. Nah, gitu. dulu kayaknya kalau misalnya sudah ada Bina Digital enak tuh ya. Benar, bisa lebih tertata gitu. Jadi nggak cuma buat biasanya apa ya? Kalau dapat THR tuh dulu beli apa lo? Mainan. Karena Mas Koi ini tuh hobi banget mainan, Iya, kolektor betul, juga. Kolektor, betul. Oke, Mas, momen apa sih yang paling lo tunggu ketika bulan Ramadan datang? Sebenarnya ya, THR. Betul, nggak Yang cuma itu. Anda. Saya juga. Semuanya ya. Kita semua juga. Iya. Tapi tolong kasih jawaban yang lebih berkualitas gitu. Iya, THR juga kan hanya lewat ya. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu adalah sebenarnya bisa buka puasa, berbuka puasa, momen berbuka puasa sih sebenarnya. Iya. Itu baik tuh kan kalau dari yang udah jarang kita berbuka puasa sendiri ya. Biasanya sama teman, sama keluarga gitu. Betul. Itu momen yang paling ditunggu sih. Gitu. Ngomongin buka puasa, kalau di circle teman-teman gua itu banyak banget yang kayak seminggu pertama atau hari pertama itu wajib banget buka puasa bareng keluarga dulu gitu. Jadi dibela-belain pulang bareng keluarga dulu. Lo juga kayak gitu, Mas? Kalau awal ya. Kalau misalnya hari pertama, mungkin hari kedua ya. Cuma kalau kesananya sih enggak harus seperti itu sih. Biasanya tuh kalau di minggu kedua, biasanya nih ya kalau yang gue lihat nih ya, minggu pertama itu adalah, wah tuh harus dijaga banget tuh. Iya. Buka puasa di rumah bareng keluarga, terus taraweh. Minggu kedua, minggu ketiga, waktunya bukber tuh. Kedua, iya. Bukber sama alumni apa, gitu-gitu. Lu masih kayak gitu nggak sih, Mas? Masih. Kalau misalnya buka puasa bersama itu kan jadi momen untuk silaturahmi ya, kumpul-kumpul. Bener sih. Yang dulunya ketemu bingung. Oke, kita ketemu ngapain? Nah, ketemu ngobrol. Apa yang diobrolin itu? Kalau buka puasa bersama kan ada momen ya. Oh, kita buka puasa bersama. Jadi itu jadi kayak apa ya? Temanya aja kita ketemu dengan buka puasa bersama kayak gitu sih. Dan lebih mudah di-approve sama istri. Nah, betul. Emang nggak diajak? Jadi ada beberapa diajak, ada juga tidak. Tergantung teman-temannya yang mana dulu misalnya gitu. Tapi bener sih, maksudnya gua yang tidak berpuasa pun sering banget dapat undangan bukber gitu. Dan itu tuh seru gitu loh. Betul. Serunya gini nih, seru dari perjalanan kena macet sampai tujuan, terus kita nungguin azan sampai akhirnya makan bareng, ngobrol bareng tuh menurut gue seru sih, bisa ketemu teman-teman lama. Betul, gitu. Dan juga bisa soft selling produk perusahaan kita. Betul. Jadi buat konteks nih, dia yang jualan nih. Di sini dia bertanggung jawab jualan. Tapi bener loh. Lu kerja di mana? Oh, di sini. Oh, kan basa-basi memang nggak awalnya. Oh, emang produk lu kayak gimana? Kita ngomong dong gitu. Contoh. Iya, itu sering banget tuh kayak gitu. Lu gimana di Bank Ina gitu kan? Kita punya ini. Oh, bunganya sih. Oh, mainnya gede ya, lumayan dong. Berarti gua bisa dong, bla bla bla. Lumayan. Atau kayak misalnya gini. Lo kerja di mana? Iya, gua kerja di Bank Ina nih, gini, lo kan bisnis nih, masuknya tipis-tipis nih, gitu. Kita nggak jadi ngomong juga, tapi kita jadi korban juga, ditipis-tipisin sama orang ya. Bener juga, gitu. Tapi emang seru sih menurut gua bukber. Kapan kita tim produksi bukber nih? Boleh dong ya, nih udah harus dijadwalin nih, harus dijadwalin. Gitu. Oke, ngomongin buka puasa. Kalau lu itu, ini gua bertanya ya, maksudnya ketika buka puasa itu harusnya makanan ringan dulu, atau langsung makanan besar,
atau Oke. harus yang manis dulu Mm-mm. atau gimana sih sebenarnya? Kalau gue sendiri nggak ada spesifikasi gue tim harus buka takjil dulu gitu kan, atau buka makan berat dulu. Tapi tergantung kondisi. Oke. Contohnya kalau kita bareng sama teman-teman itu biasanya makan berat dulu. Karena apa? Balik lagi ke strategi. Kalau kita mau takjil dulu, sholat dulu, itu ngantuknya luar biasa Pak. Oh. Itu ribet tuh. Bener. Ribet. Mendingan kita makan dulu, yang lain udah pada balik gitu, baru kita ya jaga-jagalah. Nah kalau di rumah baru takjil dulu, sholat dulu, baru Iya, makan bener. berat, biar nggak diomelin juga. Mas, your top 3 favorite takjil? Wah, tetap kolak sih. Kolak sih. Itu the best sih, walaupun Iya. apapun kadang-kadang balik lagi ke kolak sih. Kolak. Habis itu yang kedua? Cendol, Cendol. tapi cendolnya nggak bisa cendol yang sembarang ya, karena standar kita cendol tit. Nah di Bandung. Oh iya, yang depannya Eli, belakangnya sabit bukan? Itu dia. Betul, Terus betul, yang ketiga? betul. Yang ketiga, tajil tuh nggak tahu emang harus manis enggak ya? Pokoknya kan pembata kan tajil tuh. Pembatal. Batagor sih. Aduh, jadi pengen lagi. Tuh. Jadi pengen lagi. Abis ini kita beli tajil kali ya, Batagor kali ya? Gas deh. Ini kita di bulan Ramadan ya, gitu. Mas Koel, lo punya nggak tahu pesan nggak buat teman-teman dalam menjalani bulan Ramadan ini? Mungkin ada yang baru pertama kali puasa misalnya, gitu. Atau mungkin sekarang kayak udah, aduh lama juga ya bulan Ramadan nggak selesai ya, gitu. Pokoknya belajar, bukan belajar. Kalau karena yang pertama ya, untuk yang nggak pertama juga sih sebenarnya nikmatin aja. Semua itu selalu ada momen yang bisa dinikmati. Ya, benar. Gitu. Intinya sih seperti itu. Kalau misalnya lapar ya udah. Ketika nanti lapar buka puasa itu enak banget ya, nikmati aja. Kita nungguin buka puasanya enak, kita berburu tajilnya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi pesannya adalah ya kita nikmatin aja semua prosesnya. Baik itu lagi nunggunya, bangun subuhnya, dan lain-lainnya, kayak gitu aja sih. Karena kalau menurut gua mungkin bulan puasa itu jangan nunggu kapan bukanya, tapi nikmati proses puasanya, ya nggak sih? Cakep banget Pak Nel. Nanti dipotong Luar buat di TikTok ya. Iya. Benar. Oke, benar. karena ini adalah Bina Talks, Oke. podcastnya Bina Digital. Oke. Seperti yang opening phrase gue tadi, masalah keuangan tuh harusnya dibahas, bukan dihindari. Menarik. Sekarang kita ngomongin di bulan Ramadan itu sebenarnya lo lebih boros atau lebih hemat? Boros. Kenapa? Kan lo dapet THR, Mas, Betul. yang lo habisin buat mainan itu. Jangan keras-keras dong. Jadi kalau misalnya mungkin beberapa orang berpendapat lebih hemat karena, tapi gue juga nggak paham ya. Kenapa lebih hemat? Karena apakah memang karena pengeluarannya untuk makan siang lebih terbatas kah? Atau apa gitu? Nggak tahu ya. Tapi kalau buat saya, buat gue pribadi itu akan lebih boros. Oke, dapat THR itu kan duit income yang masuk. Tapi kalau kita ngomong boros apa tidak kan berapa spend yang kita keluarkan. Oke. Nah, buat gue sendiri, Ramadan itu adalah buat pertama kayak apa ya, self reward buat gue nih, buat gue nih. Self reward. Oke. Gue mau beli takjil yang nikmat, yang enak, ya Ya kan. Mau beli sesuatu mungkin gitu di momen Lebaran, walaupun nggak penting-penting banget gitu kan, nggak wajib, tapi tetap aja pengen gitu beli sesuatu. Ketika gue punya tradisi untuk mudik gitu kan, dan itu harus wajib gitu, wajib. Itu spending buat itu, dan kita pengen mudik nggak cuma biasa aja, pengen nyaman tuh gitu. Jadi bener-bener pengen mudik gimana berkualitas gitu. Jadi kalau ngomong boros, yes boros karena backgroundnya seperti itu. Nah, strategi kita adalah gimana caranya kita ketika kita di bulan Ramadan adalah momen kita nikmatin hidup kita di bulan Ramadan, ya kita harus bisa nabung. Benar. Gitu sih. Jadi jangan bukan jangan sih, buat gue sendiri ketika gue tahu Ramadan akan ngeluarin duit banyak, boros tersebut ya dari awalnya gue spend money untuk nabung. Toh apalagi kalau dibina kebetulan kan lumayan duitnya nambah. Betul. Jadi kayaknya sebenarnya salah satu solusinya adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, terus nanti menyambut Lebaran, di mana pasti expense-nya bakal banyak ya, mudik, belanja, dan lain-lain. Kayaknya penting untuk planning juga ya.
Oh iya, itu untuk tentu. planning ketika nanti THR masuk, mappingnya seperti apa gitu. Betul. Dan menurut gue pribadi sebenarnya itu salah satu keunggulannya Bina Digital sih, karena kita bisa bikin rekening yang banyak itu tuh jadi lebih teratur gitu. Betul. Biar nggak kebagi-bagi. Bener, ketika lo dapat THR, lo dapat income yang buat lo beli mainan bisa ditaruh di sini gitu. Terus nanti juga bisa dapat bunga tambahan gitu. Jadi makanya buat sobi nih yang lagi mau ngerencanain nih, bentar lagi mau lebaran, bentar lagi mau mudik, bisa tuh dipos-posin di Bina Digital karena kamu bisa bikin tabungan sampai 6 rekening. Oke deh, Mas Koy. Sebentar lagi dah mau masuk lebaran. Excited? Sangat excited, bentar lagi kan THR cair ya. Turun. Bisa dihitung nggak sih episode ini ngebahas THR berapa kali? Betul. Mudik Pasti. berencana mudik ya, karena kayak tahun ini liburnya cukup panjang ya. Yah, panjang sekali. Makanya that's why kita harus rencanakan. Ya Betul. Kan? Dengan Bina tadi baru kepikiran juga ya. Jadi saat ini baru nabung tapi benar tidak memanfaatkan fitur tadi yang tabungan itu ya. Bener. Untuk Jadi bisa nanti dipos-posin. ini ketika mudik tuh buat bensin kayak buat apa transportasi itu. Pas kena lampu merah, kena macet panjang buat beli snack. Ada tuh posnya sendiri. Cangcimeng. Boleh beli nggak? Sebentar, cek dulu. Ada saldonya, beli. Gitu. Gitu, jadi lebih tertata. Gitu Cakep. sih. Oke Mas Koy, thank you banyak udah ngobrol-ngobrol di bulan Ramadan ini buat Sobi yang menjalankan bulan puasa, yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, lancar, semangat terus, jangan batal. Sebentar lagi mau lebaran, jadi semoga semuanya lancar, semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mas Koy, thank you banyak. Thank you. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Koy. Semoga ibadahnya berkah. Amin. Terus nanti rencana mudiknya lancar semua selamat ya. sampai tujuan Sehat-sehat dan semua. sehat. Terima kasih Sobi yang udah nonton di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.